Oke, Sobat Ginkoi, hari ini kita mau karantina koi kita secara massal di dalam kolam. Seperti apa keseruannya, Sobat? Jangan lupa subscribe, like, and share. Mari kita saksikan, Sobat. Posisi koi ini airnya sudah kita kurangi. Ketinggian air kurang lebih sekitar 40 sampai dengan 50 cm. Tujuannya adalah agar penggunaan antibiotik dan juga garam ikan itu bisa berfungsi secara maksimal dan juga secara baik. Kedua, posisinya agar lebih memudahkan kita dalam proses penanganan koi pada saat karantina, sehingga tidak perlu dipindah ke fiber atau kemudian juga di tempat yang lain. Nah, yang ketiga adalah karantina koi secara massal di dalam kolam bertujuan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang buruk pada koi yang lainnya. Walaupun hanya ada 1-2 ekor yang terlihat kemudian dia memerah, faktornya kemarin karena kondisi hujan angin, air masuk, nah itu juga mempengaruhi faktor suhu ya, kemudian juga pH, sehingga ada 1-2 ekor koi yang mengalami gejala stres sehingga menyebabkan agak kemerahan di tubuhnya begitu. Nah, untuk mengantisipasi kita lakukan karantina secara massal. Kita lakukan karantina secara massal, kemudian tanpa melibatkan chamber. Kenapa kita tidak menggunakan chamber? Karena posisi chamber di situ ada filter biologis. Di dalam filter biologis terdapat mikroba yang bertujuan mengurai daripada amonia. Kalau kita masukkan antibiotik, kemudian juga garam, nah itu ada positif dan juga negatif. Positifnya mikroba yang negatif mati. Nah, negatifnya adalah mikroba yang baik juga ikut mati. Yang bahayanya lagi amoniaknya bisa buyar. Nah, bisa berantakan. Kemudian apabila terhirup oleh koi kita, itu akan menyebabkan kematian. Karena amoniak yang berantakan itu bahaya gitu. Nah, tapi ini posisi chamber udah kita bersihin. Walaupun dia dalam kondisi bersih, tetap kita tidak melibatkan chamber, tetapi kita langsung masuk ke dalam kolam. Seperti apa, Sobat? Mungkin bisa disaksikan. Nah, ini koi yang sedang kita karantina. Kemudian ini juga kemudian media yang kita pakai ya, artinya ada garam ikan, kemudian juga ada OTC ya. OTC ini dia lumayan bagus ya gitu, oksitetrasilin 100 gram untuk menghambat gram negatif dan juga perkembangan daripada virus-virus atau mungkin mikroba yang negatif di kolam dan juga di tubuh ikan koi. Nah, seperti apa, Sobat? Mari kita saksikan. Pertama, kita mau nyalakan mesin terlebih dahulu. Kita nyalakan mesinnya. Oke, kita masukkan garam ke dalam kolam. Garam ya. Ini kita masukkan garam. Kurang lebih 3 ember lah. Terus kemudian di sini ada OTC ya. Kita masukkan. Ada OTC di sini.
kurang lebih sekitar 50 gram lah ya, karena debit airnya juga besar. Nah, oke sobat, kita sudah masukkan garam, kemudian juga ada OTC di sini. Kita karantina kurang lebih sekitar 3 hari. Kemudian juga setiap hari itu kita buang kurang lebih 50%, dan kita masukkan 50% lagi. Nah, ini tambahan ember yang keempat ya, kita masukkan. Yang kecil aja, boleh. Nah, ini proses karantina massal koi di dalam kolam secara massal, nggak ribet, nggak perlu kita pindahin kanan, pindahin kiri, angkat keluar. Yang kemudian juga apabila handlingnya juga salah, itu bisa juga menyebabkan stres. Selama kondisi air yang kita masukkan garam dan juga antibiotik itu kondisinya airnya bersih. Kenapa? Kalau air dalam kondisi yang kotor itu agak berbahaya. Ketika di dalam air tuh terdapat kandungan amoniak yang tinggi, dikasih garam, wah itu bisa keracunan. Pokoknya begitu. Nah, dia akan nggak nyaman. Kalau kondisi seperti ini dia nggak ada masalah. Nah, ini malah malah lebih lincah aja sih gitu. Nah, ini kita masukin garam yang kelima sobat. Tadi kita mau kasih 3, tapi kita tambahin aja karena ini masih yang pertama ya. Mungkin nanti hari kedua, ketiga kita bisa kurangin gitu. Mungkin seperti itu sobat, yang bisa saya sampaikan. Oke sobat, kita udah masukin tadi garam ke dalam kolam, OTC juga ke dalam kolam dalam proses karantina secara massal ya. Kita akan review kembali 3 hari kemudian. Nanti sobat bisa saksikan seperti apa keseruannya ya, kondisinya, hasilnya nanti kita informasikan gitu. Terima kasih sobat sudah menyaksikan tayangan kami, channel kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.